pemilik dua kebun, dua bersaudara, yang satu diberikan dua kebun yang terdiri dari kebun anggur, dikelilingi oleh kurma, serta diberikan ladang. Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana hukman wa alhiqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah, serta para pendengar Radio Baitur Rahman dan RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta, pengatur, penguasa alam semesta, yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat, baik yang lahir maupun yang batin, baik yang bisa kita lihat maupun yang tidak bisa kita lihat. Semoga itu semua menjadi sarana bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Salawat salam kita aturkan kepada Rasul kita, uswah kita, tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah subuh rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang cerita pemilik dua kebun, dua bersaudara, yang satu diberikan dua kebun yang terdiri dari kebun anggur, dikelilingi oleh kurma, serta diberikan ladang, bahkan dialiri dengan aliran air yang tidak pernah berhenti. Sehingga dengan nikmat yang Allah berikan, dia memiliki harta yang banyak. Hanya setelah itu dia menjadi sombong dan angkuh kepada saudaranya dengan mengatakan, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafara. Aku orang yang paling banyak harta dan yang paling banyak pengikut. Wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma adhunnu an tamida hadhihi abada. Dan dia masuk ke dalam kebunnya dalam kondisi dia menzalimi diri sendiri, angkuh dan sombong. Kemudian meyakini bahwa kebunnya ini tidak akan binasa
selama-lamanya. Bahkan dia meyakini tidak ada hari kiamat. Kalaupun ada, dia diberikan balasan yang lebih dari apa yang sudah diberikan. Tetapi saudaranya mukmin mengingatkannya, kenapa kamu kufur kepada yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, kemudian dia sempurnakan kamu menjadi orang yang punya apa-apa, rajula, laki-laki yang sempurna. Kenapa tidak ketika masuk ke dalam kebun kamu mengatakan Masya Allahu la quwata illa billah in tarani ana aqalla minka malan wa walada. Pada akhirnya kebunnya dihancurkan sehingga dia menyesal dan dia mengatakan wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Ini yang sudah kita lakukan pembahasan di ayat 32 sampai ayat 44 dalam surah Al-Kahfi. Jemaah saya muliakan, ada kisah lain yang mirip dengan pemilik dua kebun ini yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Surat Al-Qalam ayat 17. Sungguh kami telah menguji mereka, yaitu orang-orang kafir Quraisy, sebagaimana kami telah menguji pemilik kebun. Jadi pemiliknya banyak. Kalau yang di Al-Kahfi pemiliknya satu, tapi ceritanya dua. Kalau ini pemilik kebun. Idz aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika mereka bersumpah, pasti kami akan memetik hasilnya esok hari. Jadi ini cerita pemilik kebun yang akan panen. Dalam riwayat disebutkan ini tempatnya perbatasan antara Saudi dengan Yaman. Tapi ini sudah menjadi cerita yang turun-menurun bagi penduduk Mekah, bahwa dulu pernah ada orang-orang yang pemilik kebun tapi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kebunnya. Jadi mereka ini, pemilik kebun ini, bersumpah bahwa besok pagi kita akan panen. Wala yastathnun. Mereka tidak mengatakan insya Allah. Ya. Sama kalau dalam surat Al-Kahfi itu mereka, saudaranya mengatakan kenapa tidak mengucapkan Masya Allahu la quwata illa billah. Kalau di sini mereka tidak mengucapkan wala yastathnun, tidak mengucapkan insya Allah. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum naimun. Lalu kebun yang mereka punya, yang esok harinya mereka akan panen. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka tidur. Sebelum tidur, mereka sudah menyusun rencana, kegiatan, settingan panen untuk esok hari.
dengan bersumpah, demi Allah besok kita akan panen besar. Setelah itu mereka tidur. Mereka tidur dalam kondisi mereka sudah merancang apa yang akan mereka lakukan esok hari terkait dengan panen kebun. Al-Quran mengingatkan, hanya saja mereka tidak mengucapkan insya Allah. Tidur tanpa mengucapkan insya Allah terkait dengan panen kebun. Pada malam itu juga datanglah bencana dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi mereka tidur, bencana datang. Pada malam itu juga. Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun. Fa asbahat kas-sarim. Maka jadilah kebun itu seperti malam yang gelap gulita. Kebun yang sebelumnya hijau, indah, lebat, menjadi malam yang gelap gulita. Maksudnya kebun yang hijau itu jadi hitam kelam, ibarat malam. Terjadi pada malam hari, mereka lagi tidur. Fatanadaw musbihin. Nah, ini kejadiannya malam. Mereka tidak tahu dan tidak ada informasi bahwa kebunnya itu sudah hancur lebur seperti malam. Gelap gulitanya, hancur dan terbakar serta punah. Mereka nggak tahu. Ketika mereka paginya bangun, masih dalam agenda yang tadi malam. Mereka saling memanggil, fatanadaw musbihin. Maka mereka saling memanggil, saling membangunkan, saling mengingatkan apa yang sudah disepakati semalam. Fatanadaw musbihin. Maka mereka pada pagi harinya saling memanggil. Anighdu ala harthikum in kuntum sharimin. Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kalian hendak ingin panen. Jadi mengingatkan, saling manggil, saling membangunkan. Kalau kalian ingin panen, cepat pergi ke kebun. Tunggu apa lagi? Jangan lalai, jangan terleha-leha. Agenda kita pagi ini adalah panen kebun. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Maka mereka pun pergi berangkat ke kebun sambil berbisik-bisik. Sambil berbisik-bisik. Tidak heboh, tidak membuat pengumuman, tapi mereka saling bisik-bisik. Kenapa mereka sambil bisik-bisik? Kenapa mereka bicaranya itu sesama mereka tanpa ada yang tahu? Kenapa mereka bisik-bisik? Alla yadkhulal yawma 'alaikum miskin. Supaya pada hari ini jangan ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu. Jadi bisik-bisiknya sesama pemilik kebun. Supaya orang-orang fakir miskin enggak ikut panen sebagaimana kalian hari ini panen. Enggak masuk kebun dia. Alla yadkhulul yawma 'alaikum miskin.
Jadi mereka ingin panen sendiri, tidak memberikan kepada fakir miskin. Mereka yakin dengan itu, makanya mereka tidak melibatkan siapa-siapa, mereka saja yang panen dan tidak memberikan hak untuk fakir miskin. Nah, wa ghadau ada ala hardin qadirin. Malah mereka mengatakan, berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin. Jadi kalaupun nanti misalnya ketahuan kita ini akan panen, kita akan halangi orang-orang miskin untuk ikut panen bersama kita panen. Padahal mereka sangat bisa membantu fakir miskin. Ya karena panen. Tapi jangankan untuk membantu, kalaupun ada dari antara fakir miskin itu ikut nimbrung saja panen, akan dihalangi. Ya. Wa ghadau ala hardin qadirin. Jadi pagi itu mereka saling membangunkan, saling mengingatkan, itu satu. Yang kedua, mereka pergi bisik-bisik sama mereka supaya tidak ada orang miskin yang ikut. Yang ketiga, kalaupun ada yang tahu, akan kita halangi. 3 yang mereka lakukan pada pagi itu. Nah, setelah mereka pergi, falamma ra'auha qalu inna ladallun. Maka ketika mereka melihat kebun mereka itu, mereka berkata, sungguh kami ini orang-orang yang sesat. Maksudnya, ini bukan kebun kami. Kami salah masuk kebun. Bukan ini kebun kami. Dengan bahasa inna ladallun. Sungguh kami sesat. Padahal itulah kebunnya. Karena mereka datangi setiap hari. Cuman kejadian semalam yang Allah berikan bencana membuat mereka itu nggak kenal lagi mana kebunnya. Dengan mengatakan sungguh kami telah sesat. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami tidak memperoleh apa-apa. Jadi mereka terpelanjat bahwa ternyata kebun yang mereka pikirkan semalam itu enggak sebagaimana yang mereka rencanakan semalam. Mereka merasa salah masuk kebun. Ini bukan kebun kami. Ketika mereka cermati dan mereka lihat ternyata itu adalah kebunnya, bal nahnu mahrumun. Bahkan kami tidak dapat apa-apa, sedikit pun. Artinya kebun itu hancur dan musnah semuanya, tanpa ada yang tersisa sedikit pun. Jangankan untuk panen semuanya, panen sedikit saja pun mereka nggak bisa. Jemaah saya muliakan, bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka. Jadi mereka ini diingatkan oleh satu orang. Kalau di Al-Kahfi, satu orang mengingatkan satu orang. Ini
pemilik kebun yang banyak ini, kelompok ini diingatkan oleh satu orang saja. Apa kata yang satu orang ini? Alam aqul lakum laula tusabbihun. Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kalian tidak bertasbih dengan Tuhanmu? Artinya, di rapat semalam itu, dia sudah ingatkan, kalian bertasbih kepada Allah, ingat kepada Allah, mengucapkan insya Allah. Tapi dia sendiri, sedangkan yang lainnya tidak seperti itu. Maka terjadilah apa yang terjadi. Paginya mereka pergi, ketika dihadapkan pada kejadian yang sebenarnya, yang satu orang ini sudah ingatkan, kan semalam dah ku bilang, kenapa kalian tidak bertasbih, kenapa kalian tidak mengucapkan insya Allah, kenapa kalian tidak berzikir? Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Mereka mengucap, Maha suci Tuhan kami adalah orang yang zalim. Maha suci Tuhan kami adalah orang yang zalim. Sama seperti Al-Kahfi tadi, ketika sudah kebunnya sudah hancur, baru dia ingat kepada Tuhannya. Pemilik kebun yang banyak ini, ketika sudah lihat kebunnya hancur, baru dia bilang, subhana rabbina inna kunna zalimin. Maha suci Tuhan kami adalah orang-orang yang zalim. Faqbala ba'duhum ala ba'din yatalawamun. Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan. Ketika mereka datang seperti itu, panen enggak jadi, sedikit pun enggak bisa diambil. Seorang dan di antara mereka mengingatkan, akhirnya mereka saling menyalahkan. Tuh kan kenapa semalam kita enggak bertasbih, tuh kan semalam kenapa kita enggak berzikir, kenapa. Mereka saling menyalahkan sesama mereka di depan kebun yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam harinya. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka berkata, celaka kami. Sesungguhnya kita adalah orang-orang yang melampaui batas. Baru nyadar. Kami adalah orang-orang yang melampaui batas. Ya, kenapa melampaui batas tadi? Karena mereka sombong. Mereka tidak mengucapkan insya Allah, enggak berzikir. Mereka datang pergi ke kebun dengan bisik-bisik, tidak melibatkan fakir miskin. Asa Rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila Rabbina raghibun. Ya. Asa Rabbuna, mudah-mudahan Tuhan kami memberikan ganti kepada kami dengan kebun yang lebih baik. Berdoa dia kepada Allah, sudah menyesal dan sudah kembali. Mudah-mudahan Tuhan kami memberikan kepada kami ganti kebun yang lebih baik dari yang sekarang. Inna ila rabbina raghibun. Sungguh kami mengharapkan ampunan dari Tuhan kami. Nah, ini dia taubat, mereka bertaubat kembali, minta doa supaya diberikan kebun yang lebih baik, dan mereka pada akhirnya minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas apa yang mereka lakukan. Kadzalikal adab wal adabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Begitulah azab dari Allah Subhanahu wa taala di dunia.
Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan azab, sebentar saja. Enggak perlu nunggu besok. Setelah mereka dengan angkuhnya ingin panen besok pagi tanpa mengucapkan insyaallah, pada malam itu juga kebun-kebunnya dihancurkan, mereka tidur dan mereka tidak tahu apa yang terjadi dalam kebun mereka. Allah katakan, kadzalikal azab, itulah azab yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu di dunia. Wal azabul akhirati akbar. Yang tadi itu azab di dunia berupa kebunnya hancur lebur. Wal azabul akhirati akbar. Azab akhirat itu jauh lebih besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kemahakuasaannya dalam menguji manusia. Diuji kebaikan, diuji keburukan, diuji kenikmatan, diuji musibah dan azab. Setelah manusia, pemilik kebun ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kebun yang melimpah ruah, tapi disikapi dengan kesombongan dan keangkuhan, mereka berusaha berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, dipunahkan hanya dalam waktu semalam. Kerja berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan, dihancurkan dalam semalam. Bagi Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau ini bentuknya di dunia, bagaimana dalam azab itu di akhirat? Maka Allah katakan, wal azabul akhirati akbar. Sungguh azab akhirat itu jauh lebih besar. Laukan, ya, kalau mereka mengetahui. Bagi yang mengetahui bahwa azab akhirat lebih besar daripada azab dunia, maka dia akan kembali dan akan tahu. Bagi yang nggak tahu bahwa azab akhirat lebih besar daripada dunia, lampaui batas, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah saya mendengar, ini dua cerita tentang pemilik-pemilik kebun ini ada kemiripan dengan Al-Kahfi. Cerita tentang pemilik kebun juga. Apa kemiripannya? Yang pertama, di Al-Kahfi ceritanya dua orang bersaudara. Di Al-Qalam ayat 17 sampai 33 ceritanya pemilik-pemilik kebun, grup, kelompok. Yang kedua, sama-sama angkuh dan sombong. Bahwa yang satu pemilik kebun di Al-Kahfi, dia dengan ucapannya mengatakan ana aktsaru minka malan wa waladan. Sedangkan pemilik kebun ini memang mereka bersumpah demi Allah, besok kita akan panen tanpa mengucapkan insyaallah. Sedangkan di Al-Kahfi saudaranya mengingatkan, kenapa tidak kamu masuk ke dalam kebun mengucapkan masya Allahu la quwwata illa billah.